Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Sivitas Akademika MAN 2 Karanganyar, terkhusus kepada seluruh siswa-siswi MAN 2 Karanganyar. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan ini seluruh amal kebaikan kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua ini, kita dapat memanfaatkannya dengan betul. Kita dapat bersungguh-sungguh mengamalkan kebaikan di bulan yang mulia ini, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Seluruh Sivitas Akademika MAN 2 Karanganyar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita dihadapkan pada fenomena zaman yang sangat cepat berubah, terutama dalam hal teknologi. Terutama dalam hal teknologi. Semakin maju dan semakin modern. Hal ini menyuguhkan kemudahan dalam segala urusan. Jadi dalam perkembangan teknologi di era modern ini menyuguhkan kemudahan dalam segala urusan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh realnya adalah semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam ponsel atau HP kita masing-masing. Kalau dulu ponsel itu fungsi utamanya adalah sebagai sarana komunikasi. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, perkembangan teknologi yang semakin modern, ponsel ini berubah yang awalnya hanya sekedar sarana komunikasi menjadi sebuah perangkat yang menyuguhkan banyak kemudahan dalam segala urusan kehidupan kita. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat seperti ini dan menyuguhkan banyak kemudahan dalam urusan duniawi kita, ini pasti akan membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Tetapi sebelum kita mengulas tentang hal itu, mari saya akan mencoba mengupas bagaimana sebenarnya kaidah usul fikih memandang tentang penggunaan ponsel atau HP. Pemanfaatan teknologi termasuk juga penggunaan HP itu pada dasarnya adalah hukumnya itu mubah. Berpegang pada kaidah usul fikih yang berbunyi al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Melalui dalil ini dapat kita tarik kesimpulan, melalui kaidah ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi utamanya dalam hal penggunaan ponsel pada dasarnya itu boleh. Tapi ada kelanjutannya bahwa itu nanti tergantung pada niat penggunanya. Berpegang pada hadis Rasulullah SAW, yaitu inamal a'malu biniyah. Bagaimana dalam penggunaan HP, penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi ini selanjutnya itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidah lain dikatakan bahwa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wajudan wa adaman. Suatu hukum itu keberadaannya tergantung keberadaan suatu sebab atau alasan. Apabila ada sebab atau alasan, pasti ada hukumnya. Jadi dalam hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa
penggunaan ponsel atau HP itu pada dasarnya adalah hukumnya mubah. Tetapi bisa berubah tergantung bagaimana cara kita menggunakan dan bagaimana cara kita dalam memanfaatkan ponsel ini. Yang pertama, bahwa pada awalnya hukum penggunaan ponsel itu adalah suatu kebolehan atau mubah, bisa berubah menjadi wajib, ya. Bisa berubah menjadi wajib apabila memang penggunaannya itu digunakan dalam hal-hal yang bersifat darurat. Seperti dulu ya, HP itu memang menjadi salah satu, atau ponsel itu menjadi salah satu perangkat yang menyambung komunikasi antar manusia di berbagai wilayah. Dan kegunaan yang seperti ini bisa kita gunakan, dan ini tidak menyalahi aturan syariat. Kemudian yang kedua, bahwa hukum asal penggunaan ponsel itu adalah mubah, tetapi bisa berubah menjadi sunnah. Ya, bisa berubah menjadi sunnah apabila ponsel ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang memang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ponsel itu kita manfaatkan contohnya untuk membaca Al-Quran atau mengikuti kajian-kajian online yang sekarang banyak channel-channel YouTube yang menyajikan tentang kajian keislaman. Jadi yang pada awalnya adalah penggunaan HP ini adalah suatu kebolehan atau mubah, bisa berubah menjadi sunnah apabila ini kita gunakan untuk urusan-urusan yang bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah yang poin ketiga, bahwa hukum penggunaan HP yang pada awalnya itu adalah sebuah kebolehan atau mubah bisa berubah menjadi makruh. Ya, jadi bisa berubah menjadi makruh. Kenapa bisa berubah menjadi makruh? Apabila dalam penggunaannya itu bisa membuat kita lalai, ya, bisa membuat kita lalai terhadap kewajiban kita. Ya, kita sebagai orang Islam, contohnya setiap hari ya kita menggunakan HP, asik bersosial media, itu membuat kita mengulur-ulur waktu sholat misalnya. Atau kita sebagai seorang pelajar karena terlalu asiknya kita bermain HP, berselancar di media sosial, itu mengulur-ulur waktu sehingga kita itu lalai akan kewajiban kita untuk belajar. Kalau dalam penggunaan kesehariannya HP itu akan membuat hal yang demikian, maka hukum yang pada awalnya itu mubah bisa berubah menjadi makruh. Poin yang selanjutnya yaitu poin keempat, bahwa awal penggunaannya itu adalah mubah, hukumnya mubah bisa berubah menjadi haram apabila dalam penggunaannya itu kita gunakan untuk hal-hal maksiat, hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kondisi saat ini memang banyak contoh real di sekitaran kita ya, di lingkungan kita, bahwa salah satu yang marak terjadi pada akhir-akhir ini adalah praktek judi online. Dengan kemudahan yang disuguhkan oleh kemajuan teknologi yang ada pada ponsel kita, itu semakin membuat kita itu mudah dalam mengakses portal-portal perjudian online. Ya. Bahkan menurut salah satu laporan, negara kita itu merupakan salah satu negara yang mana member judi online-nya itu paling banyak. Ya. Member judi online-nya itu paling banyak. Nah, kalau penggunaan HP ini atau penggunaan ponsel ini kita gunakan untuk hal-hal yang demikian, maka menurut kaidah fikih, hukum penggunaan ponsel itu bisa berubah menjadi haram. Dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apabila kita tarik kesimpulan bahwa pemanfaatan ponsel atau HP bisa sangat berpengaruh
dalam kehidupan dunia kita dan berpengaruh pada urusan akhirat kita nantinya. Tinggal bagaimana cara kita memanage dalam hal penggunaannya. Apabila memang kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang memang bermanfaat, dan hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka HP ini bisa menjadi salah satu perangkat yang semakin akan memperberat amal kebaikan kita. Sebaliknya, apabila dalam penggunaannya kita menggunakannya dalam hal-hal yang bersifat maksiat dan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka HP ini akan menjadi satu perangkat yang semakin memberatkan timbangan keburukan kita di akhirat nanti. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, di mana media sosial tanpa kita sadari menjadi salah satu kebutuhan dari kehidupan kita. Maka dari itu saya berpesan bahwa gunakanlah media sosial ini sebijak mungkin. Ya, kita tahu bahwa di era yang sekarang ini banyak kasus kriminal, banyak kasus prostitusi, banyak kasus perjudian online dan lain sebagainya, itu yang berawal dari media sosial. Jadi kita harus memiliki filter yang kuat dalam penggunaan kemajuan teknologi ini, utamanya dalam media sosial. Bahwa kita harus berpegang pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwa seluruh perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi mari kita manfaatkan kemajuan teknologi ini. Mari kita gunakan kemajuan teknologi yang semakin modern ini untuk kepentingan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk semakin mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru sebaliknya. Di akhir saya berdoa, semoga pada Ramadan kali ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir Ramadan nanti, setelah Ramadan nanti, kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.